pasien dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Klinikal Sektor Ibu Aminah Syamsiah, STRK, dan serta terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman mahasiswa keperawatan program studi sarjana perawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta yang telah hadir di ruangan pada pagi hari. Langsung saja memasuki kegiatan inti, yaitu presentasi kasus kelompok dengan judul asuhan keperawatan pada minyak es dengan prosessualisasea dengan indikasi malposisi kepala di ruang lukas MS BKU Muhammad Hidayat. Yang beranggotakan yang pertama ada Indah Handayani, yang kedua ada Marsha Internalisti, yang ketiga ada Lady Sekarang Adinda, kemudian ada Diata Nasya, dan saya Latifah Billy. Baik, kepada yang bertugas dipersilakan untuk menyiapkan presentasinya. Baik, langsung saja. Saya sedikit menyinggung tentang definisi SC. SC itu merupakan prosedur pembedahan yang dilakukan untuk mengeluarkan janin dari dalam rahim dengan membuat sayatan pada dinding perut atau abdomen dan dinding rahim. Langsung saja saya akan membacakan tentang pathway-nya. Untuk pathway, penyebab dilakukannya indikasi SC yaitu salah satunya ada CPD atau cephalopelvic disproportion atau ukuran lingkar panggul itu tidak sesuai dengan ukuran lingkar kepala janin yang dapat menyebabkan ibu tidak dapat melahirkan secara alami, PEB atau preeklamsi berat, KPD atau ketuban pecah dini. Selanjutnya ada bayi kembar. Faktor hambatan jalan lahir, misalnya jalan lahir yang tidak memungkinkan adanya pembukaan, tumor, atau kelainan bawaan pada jalan lahir. Selanjutnya ada kelainan letak janin, seperti kelainan pada letak kepala tengadah, presentasi muka, presentasi dahi atau letak sungsang, dan juga fetal distress atau bawah janin. Pada proses persalinan itu akan melanjutkan pada postpartum. Postpartum akan dibagi menjadi dua, yaitu perubahan fisiologis dan juga perubahan pada psikologis. Pada perubahan fisiologis sendiri dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, saat adanya luka laserasi atau luka insisi sesar menjadikan terputusnya kontinuitas jaringan, menyebabkan nyeri pada area insisi, menyebabkan nyeri bertambah saat bergerak atau berjalan dan akan sulit untuk berjalan. Didapatkan masalah keperawatan yaitu gangguan mobilitas fisik. Yang kedua yaitu sistem integumen. Adanya luka jahitan sesar yang akan mengeluarkan media atau nyeri dan menghasilkan masalah keperawatan yaitu nyeri akut. Ada personal hygiene yang kurang baik mengakibatkan area luka laserasi atau luka SC kotor dan mendapatkan hasil masalah keperawatan yaitu resiko infeksi. Selanjutnya yang ketiga yaitu sistem reproduksi. Ada kontraksi dan involusi uterus menyebabkan pelepasan jaringan endometrium dan laserasi, menyebabkan after pain dan menjadikan masalah keperawatan yaitu ketidaknyamanan pasca partum. Selanjutnya pada perubahan psikologis dibedakan menjadi tiga yaitu taking in, ibu pasif dan bergantung, menjadikan pasien kurang informasi dan mengenai perawatan bayi, menjadikan masalah keperawatan yaitu defisit pengetahuan tentang perawatan bayi. Yang kedua ada taking hold, adaptasi perubahan peran menjadi orang tua, belajar mengenai perawatan diri sendiri dan bayi dan menjadikan masalah keperawatan kesiapan peningkatan menjadi orang tua. Dan yang terakhir adalah letting go, menjadikan ibu telah mampu merawat bayi secara mandiri. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya ini masuk ke dalam asuhan keperawatan. Pasien atas nama Naya berusia 25 tahun datang ke rumah sakit pada hari Selasa Senin 28 April 2025 dengan diagnosa medis postseksio dengan indikasi malposisi kepala janin ditemani oleh Tuan A yang berusia 28 tahun. Alasan masuk rumah sakit pasien datang ke Poliklinik Oxy pada Senin 28 April pukul 9 dengan keluhan perut terasa kencang-kencang dengan HPL pada Kamis 8 Mei 2025. Keluhan utama waktu pasien datang ke ruang nifas adalah pasien mengalami nyeri pada luka-luka sayatan post-operasi dengan pengajian nyeri, perokok disebabkan oleh luka-luka sayatan post-operasi dengan kualitas seperti di sayat-sayat,
dengan region di abdomen bagian bawah dan skala 5 dengan waktu terus menerus. Pada riwayat kesehatan dahulu, pasien mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit bawaan maupun riwayat penyakit menular. Pada riwayat kesehatan keluarga, pasien juga mengatakan bahwa keluarga tidak memiliki riwayat penyakit keluarga seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit lain. Lalu pada pengkajian riwayat obstetri dan ginekologi, pasien mengalami menarche pada usia 13 tahun dengan siklus dari 30 hari, banyaknya normal dengan sifat warna merah pekat dan normal, cair pada menggumpal, dan terkadang mengalami nyeri atau disminor pada hari pertama menstruasi. Dengan HPHT 12 Maret 2024 dan HPL Kamis 8 Mei 2025. Pada kajian bayi lahir pada tanggal 28 April 2025 pukul 11.25 WIB melalui tindakan operasi seksio dan tidak mengalami aspeksia dengan jenis kelamin laki-laki, berat badan 2.980 gram, panjang badan 48 cm, lingkar kepala 34 cm, lingkar dada 33 cm, lingkar perut 29 cm, dan HPL Kamis 8 Mei 2025 dengan tanda-tanda vital bayi tersebut adalah nadi 142 kali per menit, respirasi 48 kali per menit, suhu 36,3 derajat Celcius, berat badan tadi sudah dijelaskan, dengan nilai Apgar pada menit ke-1, ke-5, dan ke-10 ada bilangan 9. Pada riwayat pernikahan pasien, ini merupakan pernikahan pertama pasien yang dilangsungkan pada 2021 dengan usia pernikahan 4 tahun. Riwayat kontrasepsi, jenis kontrasepsi yang digunakan sebelumnya adalah KB suntik, waktu lama yang digunakan 3 bulan sekali dalam 3 tahun terakhir. Lalu masalah dalam cara penggunaan tersebut tidak ada. Jenis kontrasepsi yang akan direncanakan adalah IUD. Jumlah anak yang direncanakan 2 dan sudah tercapai. Riwayat kehamilan, pasien sebelumnya pernah mengalami seksio juga dengan anak pertama usia kehamilan 29 minggu yang lahir pada tanggal 30 bulan Juni 2022 di rumah sakit yang sama, PKU Muhammadiyah Delambut dengan jenis kelamin laki-laki, berat badan 3.300 gram dengan keadaan anak lahir hidup dan sehat. Lalu yang kedua, anak kedua mengalami seksio sesar juga dengan usia kehamilan 38 minggu lebih 5 hari, lahir pada 28 April 2025 di rumah sakit PKU Delambut dengan jenis kelamin laki-laki, berat badan 2.980 gram dengan keadaan anak lahir hidup dan sehat. Pada riwayat kehamilan sekarang, riwayat kehamilan lanjut, usia kehamilan 38 minggu lebih 5 hari, dan keluhan waktu hamil, trimester pertama mengalami muntah, trimester kedua mengalami pegel, lalu trimester ketiga kencang-kencang. Gerakan pertama dirasakan menendang di usia kehamilan 22 minggu. Imunisasi yang sudah dilakukan adalah BC, DPT, dan hepatitis. Berat badan sebelum hamil 73 kg dan setelah hamil meningkat menjadi 80,3 kg. Kemudian data biologisnya, istirahat dan tidur sebelum melahirkan tidak ada kesulitan tidur dan istirahat. Kemudian setelah melahirkan mengalami kesulitan tidur karena nyeri, untuk eliminasi PAK-nya 5-7 kali sehari sebelum melahirkan. Kemudian setelah melahirkan terpasang DC kateter nomor 16 bisa 10 cc, jumlahnya 500-600 ml. Kemudian PAP-nya sebelum melahirkan 1 kali sehari, setelah melahirkan belum PAP. Kemudian personal hygiene-nya, mandinya sebelum melahirkan 2 kali sehari dan setelah melahirkan 1 kali sehari sipin. Kemudian berpakaiannya 2 kali sehari sebelum melahirkan dan setelah melahirkan 2 kali sehari tetapi dibantu oleh dokter. Kemudian mobilitas dan aktivitasnya, aktivitas yang dilakukan sebelum sakit, kegiatan sehari-hari, berjalan-jalan dan tidak ada kesulitan. Kemudian saat setelah melahirkan mobilitas dan aktivitasnya terbatas karena nyeri posisi. Kemudian data biologis yang didapatkan, makannya sebelum melahirkan 3 kali sehari, 1 porsi habis, keluhannya mual karena tidak langsung makan, dan setelah melahirkan mengkonsumsi diet dari atas 3 kali sehari, setengah 1 porsi dan tidak ada keluhan. Kemudian pemeriksaan fisik, tanda-tanda kita yang didapatkan adalah tekanan darah 140/80 mmHg,
UKG nadinya 100 kali per menit, suhunya 7,8 derajat Celcius. Kemudian pemeriksaan rambut, mata, telinga, hidung masih dalam keadaan normal. Mulut, leher, dada, payudara juga masih dalam keadaan normal. Palpasi payudara tidak ada pembengkakan dan tidak terdapat nyeri, hasilnya keluar sedikit-sedikit. Pada abdomen, inspeksi yang dilakukan tampak striae gravidanum pada abdomen kuadran bawah dan discharge pada luka operasi dengan balutan bersih, panjang luka kurang lebih 10 cm. Palpasi fundus uteri 2 jari di bawah umbilikus, kontraksi kuat, posisinya di tengah, kandung kemihnya kosong, fungsi pencernaan baik, peristaltik khususnya normal, genitalianya bersih, sloga keluar